Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Shadaqallahul azim. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, karena kita punya waktu yang terbatas, mari kita mulai saja takrib ini dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kalau kita lihat kalender nasional bahwa hari Kamis ya, tanggal 9 Februari itu tanggal merah, hari libur nasional dalam rangka hari Isra dan Mi'rajnya Rasulullah SAW tanggal 27 Rajab. Di sini kita akan sedikit membahas tentang Isra dan Mi'raj ini. Kalau ada waktu kita juga akan bahas tentang ibadah yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita umat Nabi Muhammad dalam peristiwa Isra dan Mi'raj ini, yaitu turunnya perintah Allah untuk kita sebagai hamba-hamba Allah umat Rasulullah melaksanakan sholat 5 waktu. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, di situ Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Subhanalladzi asra, Maha suci Allah yang telah menjalankan pada waktu malam. Siapa yang dijalankan bukan jalan sendiri tapi dijalankan oleh Allah pada waktu malam itu? Bi abdihi, hambanya yang bernama Muhammad bin Abdullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari mana dia dijalankan oleh Allah? Minal Masjidil Haram, dari Masjidil Haram. Tetapi para ulama hadis sepakat dan ulama juga sepakat bahwa Rasulullah SAW ketika Isra itu fisiknya Rasulullah ketika itu bukan sedang berada di dalam Masjidil Haram, tapi dalam sebuah rumah seorang sahabat ya, yang mana kalau sekarang dikenal dengan istilah daerah yang kalau kita ke Masjidil Haram itu sekarang di belakang Hotel Darut Tauhid, yaitu yang mana Rasulullah sedang berada di tempat itu. Posisi fisiknya Rasulullah berada di tempat itu. Kemudian Allah angkat, israkan, dijalankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini. Maka dengan peristiwa ini yang namanya hadis Nabi, sholatun fi masjidi hadza khairun min alfi sholatin fi ma siwa illal masjidal haram fa inna sholata fihi khairum min mi'ati sholatin minhu. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, bahwa satu kali sholat di masjidku, artinya di masjidku, fisik orang yang sholat itu berada fisiknya di dalam Masjid Nabawi ya, di dalam Masjid Nabawi, yaitu kalau sekarang dengan
perluasan Masjid Nabawi yang sampai saat ini. Kalau sholatnya sudah di luar kawasan Masjid Nabawi, di hotel misalnya, itu hukumnya tidak, walaupun masih dalam kota Madinah, tidak 1000 kali sholat dibanding di tempat lain. Yang 1000 kali sholat itu kalau betul-betul sholatnya di dalam Masjid Nabawi. Karena ungkapan Nabi dalam hadis itu adalah sholatun fi masjidi hadza, 1 kali sholat di dalam masjidku ini. Nah, ilal Masjidil Haram, kecuali di Masjidil Haram. Nah, ternyata ketika Allah Subhanahu wa taala mengucapkan subhanalladzi asra bi abdihi lailam minal masjidil haram, fisiknya Rasulullah ketika itu sedang tidak berada di dalam masjid, tapi di dalam rumah seorang sahabat. Ya, makanya ulama-ulama menyatakan 100 kali lipat sholat di Masjidil Haram itu bukan hanya di dalam Masjidil Haram, tapi di seluruh kawasan tanah suci Mekah. Jadi kalau selamanya, kalau masih di dalam ukuran atau batas luas kota suci Mekah, ya, itu masih dihitung 100.000 kali lipat sholat di tempat itu. Jadi tidak harus di dalam Masjidil Haram, di latarannya pun, bahkan dimanapun, kalau masih tempat itu di kawasan lokasi tanah suci Mekah, ya, itu nilainya adalah 100.000 kali. Nah, bagaimana kalau sholatnya betul-betul di dalam Masjidil Haram? Itu fadilahnya lebih banyak lagi. Satu, kita bisa melihat Ka'bah. Ya, melihat Ka'bah itu subhanallah, betul-betul kita berdoa dan orang yang melihat Ka'bah pun berdoa. Ada satu doa yang disunahkan dalam melihat Ka'bah, yang mana salah satu isi doanya itu, siapapun yang melihat Ka'bah, yang sedang melihat Ka'bah, didoakan oleh orang yang lain untuk dia mendapatkan satu keistimewaan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, saya tidak membahas tentang ini terlalu jauh. Namun yang Isra itu apanya Rasulullah, bukan ruh. Jasad dan ruhnya Rasulullah. Kalau kata orang Betawi itu jogrogannya Rasulullah langsung, yang diisrakan oleh Allah minal Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang tempatnya adalah di Palestina sekarang. Kalau dulu perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu, ya, kalau naik unta itu sekitar 1 bulan, pulang pergi 2 bulan. Nah, ini dalam 1 malam. Tapi bukan hanya sekedar diisrakan, juga dimi'rajkan ke satu tempat yang mana malaikat Jibril pun tidak mampu untuk tembus ke tempat itu, yang disebut dengan Sidratul Muntaha. Ini bicaranya bukan logika manusia lagi. Ini urusannya adalah urusan iman, ya, yang hanya bisa menerima peristiwa Isra dan Mi'raj ini terjadi. Tetapi ya, saya tertarik dengan apa ungkapan dari Zakir Naik, ya. Kata Zakir Naik itu, dengan terjadinya apa yang disebut dengan kecanggihan teknologi dan ilmu pengetahuan saat ini, itu semakin terbukti kebenaran syariat Islam dan kebenaran apapun yang diinformasikan dalam Al-Quran maupun hadis. Dan untuk saat ini kata Zakir Naik itu sekitar 85% lebih, ya, apa yang ada dalam Al-Quran dan hadis itu dengan kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan, subhanallah, terbukti kebenarannya. Termasuk peristiwa Isra dan Mi'raj ini, kemajuan teknologi saat ini itu sangat-sangat mendukung sekali bahwa peristiwa ini benar-benar terjadi.
Kenapa? Karena Rasulullah itu dalam Al-Quran ini subhanalladzi asra, bukan subhanalladzi sariya. Ini bahasa Arab nih hebatnya begini, Pak. Kata asra itu kalau kita belajar ilmu morfologinya bahasa Arab, yaitu ilmu sharaf, itu asra ala wazni af'ala. Nah, af'ala itu artinya dijalankan pada waktu malam. Siapa yang menjalankan? Allah Subhanahu wa taala. Bukan Rasulullah berjalan sendiri, tapi Allah yang menjalankannya. Ya, dengan mengendarai suatu kendaraan yang namanya buraq, ya. Itu bagaimana bentuknya buraq, wallahu a'lam bishawab. Allahu a'lam bishawab. Jadi Allah ini yang menjalankan Nabi Muhammad. Itu logika dengan teknologi pesawat terbang sekarang misalnya, ya, adanya pesawat terbang, ya, misalnya ada kucing di Parung, di Telaga Kahuripan ini misalnya, dibawa oleh majikannya karena dia ingin pindah ke Kalimantan, dibawa itu kucing naik pesawat. Pas sampai Kalimantan tuh kucing kelepas. Ya, ini bahasa logika ini aja Pak, sederhana. Kemudian kata kucing itu ketika terlepas bertemu dengan kucing-kucing lain yang ada di Kalimantan, saya ini kucing Bogor loh, katanya. 2 jam tadi saya baru ada di Bogor. Sekarang sudah sampai di Kalimantan. Kucing yang ada di Kalimantan pasti nggak percaya. Gimana ceritanya kucing Bogor bisa ke Kalimantan dalam waktu 3 jam atau 2 jam? Apa kata kucing Bogor? Saya bukan jalan sendiri. Saya ini dijalankan dengan cara dimasukkan kardus, kemudian dibawa naik pesawat dan turun di lapangan terbang yang ada di Kalimantan. Berarti kucing itu nggak jalan sendiri. Kucing itu dimasukkan ke dalam kardus, diangkat oleh tuannya, dibawa masuk pesawat terbang dan terbang selama 1 jam lebih. Tahu-taunya sudah sampai di Kalimantan. Kenapa? Kucing itu nggak jalan sendiri. Kalau jalan sendiri ya mustahil ya Pak ya. Masa kucing Jawa bisa pergi ke Kalimantan? Mustahil. Tapi ini kucing nggak jalan sendiri. Kucing ini dengan kecanggihan teknologi ilmu pengetahuan yang namanya pesawat terbang, kucing ini dibawa oleh tuannya dengan dinaikkan pesawat dan 2 jam tidak sampai sudah sampai di Kalimantan. Nabi Muhammad itu bukan jalan sendiri, bukan naik onta sendiri, tapi Nabi Muhammad ini dijalankan oleh Allah yang maha pencipta, yang maha mampu melakukan apapun di permukaan bumi ini, dari Masjidil Haram, ya, tepatnya di rumah seorang sahabat yang bernama Ummu Hani. Lupa saya belum sebut tadi. Di rumah seorang sahabat yang bernama Ummu Hani, ya, di kawasan Misfalah, kalau saya nggak salah itu yang di belakang Darut Tauhid itu Misfalah. Maka dengan peristiwa ini Allah tetap sebut dia tempatnya, walaupun di rumah seorang sahabat yang bernama Ummu Hani, tetap disebut minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Nah, salah satu buku-buku yang menulis tentang perjalanan Rasulullah dari Masjidil Haram, berangkatnya dari rumah Ummu Hani, itu ada buku yang disebut dengan Fadailul Madinah, ya, Fadailul Madinah, ada di rumah saya bukunya ada. Nah, kalau iman yang berbicara itu nggak sulit untuk menerima terjadinya peristiwa Isra, bahkan Mi'raj. Kalau iman yang berbicara, kenapa? Karena Rasul tidak jalan sendirian, tapi dijalankan oleh Allah, Tuhan yang maha kuasa dan maha mengetahui dan maha melakukan apapun pasti mampu. Nah, terbukti dengan kecanggihan teknologi dan ilmu pengetahuan sekarang ada pesawat, ya. Pak Hudori mungkin yang kerjanya di Garuda ini ada pesawat yang super canggih ya Pak ya. Itu sekarang sudah berapa yang paling cepat tuh Pak?
yang bukan seperti Boeing gitu. Kan ada tuh pesawat yang begitu kencang sekali yang dulu pernah dibuat oleh Prancis ya. Apa namanya? Concorde. Nah, kalau kita naik Concorde kan pergi ke Mekah itu nggak lama, itu paling berapa jam coba? Sampai 10 jam nggak sampai kan? Yang 10 jam itu pesawat biasa. Coba kalau kita jalan sendirian ke Mekah, nyebrang melalui laut, nah sudah sampai Malaysia, Singapura, nah itu udah bisa tuh ke Mekah tuh Pak, darat terus itu udah, nggak ada laut lagi tuh, bisa kita sampai ke Mekah itu berapa bulan itu orang-orang yang naik motor, naik sepeda ke Mekah. Tapi Rasulullah bukan jalan sendirian, Rasulullah dijalankan oleh Allah. Nah, kemajuan teknologi pesawat, dengan adanya pesawat, zaman dulu kan pesawat belum ada tuh Pak. Nah, kemajuan teknologi, kata Zakir Naik, dengan adanya pesawat terbang ini membuktikan bahwasanya peristiwa Isra dan Mi'raj itu adalah benar-benar ada dan bukan informasi hoaks. Jelas Pak ya? Oke. Subhanallah, dari peristiwa setelah diisrokan kemudian dimi'rajkan, dinaikkan oleh Allah ya ke tempat yang bernama Sidratul Muntaha. Dan kita baca hadis tentang hadis Isra Mi'raj ini banyak sekali Pak. Dalam perjalanan itu bertemu dengan Nabi, sampai terakhir bertemu dengan Nabi Isa ya juga ya kan. Rasulullah SAW bertemu dengan Nabi Musa, bertemu dengan Nabi, semua ditemui, dan sampai Rasulullah memimpin sholat dalam peristiwa Isra Mi'raj ini. Ketemu seorang gadis cantik, seorang macam-macam, melihat dan diperlihatkan bagaimana orang yang sedang disiksa dan sebagainya dan sebagainya. Nah, dan sebelum subuh, setelah dimi'rajkan, dan ketika dimi'rajkan itu ringkas kata, turunlah perintah sholat kepada Nabi Muhammad untuk disampaikan kepada umat manusia. Yang akhirnya sebelum subuh Rasulullah dikembalikan ke Masjidil Haram, ke kota Makkah Al-Mukarramah. Nah, di situ orang yang pertama kali meyakini dan mengimani peristiwa Isra dan Mi'raj ini yang bernama sahabat Rasulullah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, istrinya yang bernama Khadijah. Usikum manafsi wa iyaya bitaqwallah, yang akan kita bahas sedikit agak panjang di sini, turunnya perintah sholat kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaannya, bagaimanakah sholat yang diinginkan oleh Allah itu? Nah, ini yang kadang-kadang kita banyak nggak ngerti Pak, banyak nggak paham. Sholat yang diinginkan oleh Allah, yang dicontohkan oleh Rasulullah itu, kalau ingin betul sholat kita sesuai dengan tuntunan syariat, sesuai dengan apa yang ada dalam Al-Quran dan hadis, sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah, secara garis besarnya, globalnya, sholat itu harus memenuhi dua hal. Dua hal. Satu, yang harus terpenuhi, bagaimana tata cara sholat itu dilakukan. Sudahkah tata caranya dari A sampai Z betul-betul sama dengan yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Tentang tata cara sholat ini kajiannya adalah alhamdulillah dengan adanya ulama-ulama seperti Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hambal, yaitu orang-orang yang disebut dengan para mujtahid mutlak, itu menyimpulkan ya, apa yang ada dalam Al-Quran, apa yang ada dalam hadis. Maka tentang tata cara sholat ini yang harus diperhatikan 4 hal. Ini dibahas dalam ilmu fikih. Apa itu? Yang pertama tentang syaratnya sholat, syarat wajibnya sholat dan syarat sahnya sholat, terutama tentang syarat sahnya sholat. Yang kedua tentang
rukunnya sholat. Ya, ini udah kesimpulan Pak ya dari Al-Quran dan hadis yang ada tentang semua ibadah tak terkecuali sholat. Yang kedua adalah tentang rukunnya sholat. Yang ketiga yang tidak kalah penting juga, apa yang sunnah dilakukan dalam sholat. Itu yang ketiga. Yang keempat yang juga kita harus tahu tentang tata cara sholat ini, apa yang membatalkan sholat. Syarat dan rukun terpenuhi, ya, insya Allah tata cara sholat kita sudah sah. Kalau ditambah dengan yang sunnah-sunnah dalam tata cara sholat ini, sholat kita bukan hanya sekedar sah, tapi insya Allah makin sempurna. Sunnah-sunnah sholat ini kita lakukan, maka insya Allah makin sempurna juga tata cara sholat yang kita lakukan. Yang keempat, dengan catatan apapun yang membatalkan sholat kita betul-betul zero dan betul-betul nihil dan tidak ada. Nah, contoh, apa syarat sahnya sholat? Contoh, yaitu kita harus suci dari hadas besar dan hadas kecil. Kalau kita sedang berhadas besar, bahkan berhadas kecil pun kita sholat, maka bagaimanapun fasihnya bacaan Fatihah kita, bagaimanapun fasihnya bacaan surat dalam sholat yang kita baca, tetap sholat kita tidak sah. Karena apa? Karena syarat sahnya tidak terpenuhi. Apalagi yang menjadi syarat sahnya sholat, badan kita, baju kita, tempat kita sholat dipastikan betul-betul suci dari najis. Kalau ternyata badan kita ada bekas najis, maaf, misalnya setelah pipis tidak cebok, ya Pak ya, atau pakaian kita tahu-taunya terkena najis, kita tetap memaksakan sholat dengan pakaian yang kondisi seperti itu. Fasih bagaimanapun bacaan Fatihah kita, bagaimanapun sempurna tata cara sujudnya, maka sholat kita tidak sah. Nah, itu tentang tata cara sahnya sholat. Nah, apa yang menjadi rukun sholat? Nah, sebelum itu apa bedanya rukun dengan syarat? Ulama fikih mengatakan dan mendefinisikan asyartu huwa ma yatawaqqafu alaihi sihhatus syai'i wa laysa juz'an minhu. Itu namanya syarat. Rukun apa? Ma yatawaqqafu alaihi sihhatus syai'i wa kana juz'an minhu. Syarat adalah sesuatu yang menentukan sah dan tidaknya sesuatu ibadah, misalnya sholat, misalnya sesuatu yang menentukan sah dan tidaknya sholat kita. Kalau syarat sahnya sholat, walaysa juz'an minhu, dan syarat itu bukan bagian yang harus dilakukan dalam sholat. Nah, kalau rukun juga ma yatawaqqafu alaihi sihhatu syai'i wa kana juz'an minhu. Rukun adalah sesuatu yang menentukan sah dan tidaknya sesuatu ibadah, misalnya sholat misalnya, dan rukun itu bagian yang harus dilakukan dalam ibadah tersebut. Contoh, baca suratul Fatihah, rukun sholat. Kalau tidak baca surat Fatihah, maka sholat kita tidak sah. Contoh lagi rukunnya sholat, misalnya kita ruku dan sujud. Kalau kita tidak ruku dan tidak sujud, maka sholat kita tidak sah. Oke? Nah, jika terpenuhi syarat dan rukun ini, insya Allah tata cara sholat kita sudah sah. Tapi kan yang kita inginkan bukan hanya sah, tapi juga sah dan sempurna. Kalau ingin sempurna plus yang sunnah-sunnah. Contoh sunnahnya sholat, ya dalam ruku atau dalam sujud kita disunahkan untuk membaca tasbih. Kalau ingin sempurna, tasbihnya dibaca 3 kali.
Nah, itu menyempurnakan sholat kita. Dalam sholat subuh menurut mazhab Maliki dan Syafi'i, kalau ingin sempurna juga sholat kita membaca kunut. Nah, itu menambah kesempurnaannya sholat. Jelas Pak ya? Oke. Dengan catatan apa? Apapun yang membatalkan sholat betul-betul dipastikan zero, tidak ada sama sekali. Satu saja ada, ketika kita melaksanakan sholat itu kita melakukan yang membatalkan, batal sudah sholat kita. Maaf, contoh sedang sholat keluar angin kentut, ya batal udah sholatnya, sepasih apapun bacaan Fatihahnya. Oke Pak? Contoh lagi, misalnya sedang sholat kita berbicara yang nggak ada hubungan dengan sholat, kita ngomong, maka sholat kita jadi batal. Nah, kalau ini sudah terpenuhi, syarat terpenuhi, rukun terpenuhi, yang sunnah-sunnah dilakukan, dan yang membatalkan sholat betul-betul zero, baru yang sudah benar, yang sesuai dengan syariat, aspek tata cara sholat saja. Namun ternyata dalam setiap ibadah yang kita lakukan, yang diinginkan oleh Allah yang benar itu bukan hanya tata cara saja, tapi yang diinginkan juga oleh Allah kalau ingin sholat kita benar sesuai dengan syariat, apa output? Ya, kalau dalam bahasa fikih dan usul fikihnya namanya maqasidus syariah. Apa tujuan yang diinginkan oleh Allah dalam sholat kita? Apa tujuan yang diinginkan oleh Allah dalam puasa yang kita lakukan? Apa tujuan output yang diinginkan oleh Allah dari ibadah umroh dan haji yang kita lakukan, dan sebagainya dan sebagainya, semua ibadah yang kita lakukan. Ternyata apa yang diinginkan oleh Allah dari sholat kita secara output maqasidus syariah, ternyata Allah katakan di dalam surat Al-Ankabut ayat 45 misalnya apa? Innas sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Apa itu innas sholata tanha anil fahsya'i wal munkar? Innas sholata, sesungguhnya sholat yang bagaimana? Sholat yang diinginkan oleh Allah. Sholat yang bagaimana? Sholat yang dicontohkan oleh Rasulullah. Sholat yang bagaimana? Sholat yang betul-betul utuh seperti yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya, yang tidak keluar dari tuntunan syariat. Bagaimana itu? Tanha anil fahsya'i wal munkar. Apapun yang kita lakukan dalam sholat kita, gerakan apapun yang kita lakukan dalam sholat kita, bacaan-bacaan apapun yang kita baca dalam sholat kita, itu dipastikan harus menghasilkan sesuatu yang diinginkan oleh Allah. Apa hasil yang diinginkan oleh Allah dari bacaan-bacaan sholat yang kita baca? Apa yang diinginkan oleh Allah dari gerak-gerik yang kita lakukan dalam sholat kita? Yaitu tanha anil fahsya'i wal munkar. Bagaimana bacaan-bacaan sholat tadi, bagaimana apapun gerakan-gerakan yang kita lakukan dalam sholat tadi mampu membuat kita menjauhkan dan meninggalkan sejauh-jauhnya perbuatan keji dan mungkar. Nah, apa bedanya perbuatan keji dan mungkar? Perbuatan keji itu biasanya negatifnya hanya untuk dirinya doang. Tapi kalau sudah mungkar, itu negatifnya juga berdampak kepada orang lain, bahkan berdampak kepada kehidupan yang ada di alam ini. Ya, itu namanya mungkar. Ya. Nah, yuk kita ambil contoh. Ya, ini jangan kita menganggap di sholat kita kelihatannya udah beres, ternyata belum sesuai dengan yang diinginkan oleh Allah. Ya, contoh lagi, apa sih yang diinginkan oleh Allah dari sholat kita? Dalam Al-Quran mengatakan aqimis sholata li dzikri, tegakkanlah olehmu sholat, yang mana bacaan-bacaan yang kita baca dalam sholat, gerakan-gerakan yang kita lakukan dalam sholat itu mampu membentuk kita untuk selalu berzikir dan ingat dan tidak pernah lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah,
Yuk kita buktikan contohnya. Sholat zuhur tata caranya berapa rakaat, Pak? 4 rakaat. Beranikah kita mengkorting atau mungkin menambah hitungan rakaat sholat dengan sengaja ketika kita sholat sendirian di kamar, kebetulan anak lagi nggak ada, istri lagi nggak ada, dan tidak sempat pergi ke masjid atau ke musola untuk berjamaah, nggak ada orang. Berani nggak kita mengurangi rakaat sholat walaupun tidak ada yang tahu dan tidak ada yang melihat sedang kita sholat? Ada yang berani, Pak? Kenapa nggak berani? Kan nggak ada yang lihat. Kenapa Pak nggak berani, Pak? Karena yang diinginkan oleh Allah tentang tata cara sholat zuhur itu harus 4 rakaat. Tetap jujur kita. Betul? Benar, Pak? Nggak berani mengkorting sholat zuhur dengan sengaja, mentang-mentang nggak ada yang lihat, mentang-mentang nggak ada yang tahu, dikorting jadi 3 rakaat. Nggak ada yang berani di antara kita itu. Oke? Nah, bagaimana kejujuran kita dalam sholat ini? Betul-betul kejujuran itu kita praktekkan dalam segala aspek kehidupan kita. Nah, itu yang diinginkan oleh Allah dari hasil output sholat kita. Sebagai pedagang misalnya, ya, banyak nggak pedagang-pedagang itu yang berbohong dan menipu konsumen, Pak? Banyak nggak? Karena apa? Karena dianggap konsumennya nggak tahu. Karena dia anggap konsumennya nggak ngerti barang yang dijual itu. Padahal dia sholat. Saya pernah suatu hari beli mangga, Pak. Saya turun dari mobil, saya lihat ada yang jual mangga. Kebetulan pakai peci haji, kebetulan pakai sorban lagi di sini nih. Gimana nih, Pak? Mangganya enak? Enak katanya, manis-manis semua katanya. Dijamin garansi katanya. Udah saya beli 2 kilo. Udah pilihin aja, Pak, saya bilang. Pilihin. Sampai di rumah saya bilang sama istri saya, Umi, nih beli mangga nih yang dipesen. Ya Allah, dari 2 kilo mangga itu, Pak, yang manis cuma 2, yang lain asam semua. Yang lain asam semua. Ini bukan kata orang, saya ngalamin. Pernah nggak kita ngalamin kayak gini, Pak? Pernah nggak? Sering ya. Oke. Alhamdulillah Allah anugerahkan, amanahkan kepada kita seorang istri, ya Pak ya. Seorang istri pun alhamdulillah Allah anugerahkan dan amanahkan kepadanya seorang suami sebagai pendamping hidup. Jujur, Pak, pernah nggak Bapak berbohong kepada istri Bapak? Pernah nggak, Pak? Kok nggak dijawab? Pernah nggak, Pak? Pernah. Ibu yang di belakang nih, pernah nggak membohongi suami Ibu? Saya yakin juga pernah. Ya Pak ya. Kenapa berani ngebohongin suami? Kenapa berani ngebohongin istri, Pak? Padahal Allah tahu. Allah melihat. Walaupun istri yang kita bohongi nggak tahu, nggak ngerti, walaupun mungkin taunya bisa jadi dengan perjalanan waktu yang begitu lama baru dia tahu bahwa pada satu waktu kita bohongi dia. Kenapa kita berani membohongi istri kita? Padahal Allah tahu. Allah melihat nggak, Pak, kita ngebohongin istri kita, Pak? Allah melihat nggak kita membohongi anak-anak kita? Seorang pemimpin, seorang politisi berbohong kepada rakyatnya. Allah tahu nggak? Banyak nggak para pemimpin dan politisi yang kerjaannya ngebohongin rakyatnya? Banyak. Oh, haji katanya, ustaz, abu apa? Islam katanya. Dia Muslim. Kenapa? Padahal Allah tahu nggak bahwa pemimpin itu, politisi itu, dia membohongi rakyatnya, membohongi anak buahnya. Allah tahu nggak? Padahal dia sholat. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Berarti sholatnya tidak menghasilkan sesuatu yang Allah inginkan. Oke, Pak? Yuk, apalagi, Pak?
Dalam sholat kita mengucapkan Allahu Akbar, baik takbiratul ihram yang kedudukan dalam tata cara sholat sebagai rukun sholat, atau takbiratul intiqal, takbir yang kita baca pindahnya dari satu rukun ke rukun yang lain. Apa Allahu Akbar itu artinya? Allah yang maha besar, Allah yang maha segalanya. Ya kan Pak ya? Yang itu yang kita tahu kan Allahu Akbar artinya Pak ya? Allah yang maha besar, Allah yang maha segalanya. Oke? Tapi kenapa banyak ngakunya muslim, tapi maaf, dalam sholat dia membaca Allahu Akbar, tapi dalam realita kehidupannya dia mempertuhankan harta, dia mempertuhankan jabatan. Apa buktinya dia mempertuhankan harta? Apa buktinya dia mempertuhankan jabatan? Ya, dia mampu melakukan apapun demi untuk mendapatkan satu jabatan, demi untuk mempertahankan jabatannya, demi untuk mendapatkan harta dan kekayaan. Banyak nggak manusia-manusia yang berani menipu, yang berani berbohong, yang berani menghalalkan segala macam cara, yang sudah tidak takut lagi kepada peraturan-peraturan Allah, demi untuk mendapatkan jabatan, demi untuk mempertahankan jabatan, demi untuk mendapatkan harta dan keuntungan. Banyak nggak orang yang model begini Pak sekarang Pak? Kenapa kok berani? Karena Allahu Akbar cuman di mulut. Karena Allahu Akbar dalam sholatnya tidak diaplikasikan dalam kehidupannya sehari-hari. Maka Islam itu tidak tidak mengakui yang disebut ajaran sekularisme. Itu ajaran sekularisme itu ajaran sesat itu, yang memisahkan agama dari kehidupan sehari-hari. Iya kan Pak? Islam itu mengakui dan mengajarkan apapun perbuatan kita yang keluar dari lidah kita, kemana kaki kita ngelangkah, dimanapun kita berada, sedang apapun kita, itu nggak boleh lepas. Landasannya adalah iman, tata cara yang harus kita lakukan dalam segala aspek apapun, dalam bergaul, dalam berekonomi, dalam berpolitik, di dalam mendapatkan kekayaan, dalam apalagi misalnya di dalam mendapatkan jabatan dan di dalam mempertahankan jabatan. Oh, itu ada etikanya dalam agama kita Pak. Ada aturannya dalam agama kita. Jangankan urusan bisnis yang berhubungan dengan orang banyak, jangankan urusan pergaulan, ya, jangankan urusan politik yang mengelola negara ini harus bagaimana, yang berhubungan juga dengan kehidupan rakyat. Ya, urusan pribadi kita aja kentut aja apa, buang air saja, itu ada etikanya dalam agama kita. Ada etikanya nggak buang air Pak? Ada aturannya nggak buang air? Baca bab taharah tentang istinja. Sebelum masuk WC ada doanya, ya kan Pak ya? Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'its. Masuk WC disunahkan mendahulukan kaki kiri. Ketika di WC pun buang air, ada lagi sunnahnya, jangan belakangi kiblat dan jangan menghadap kiblat. Mau keluar pun ada etikanya, dahulukan kaki kanan. Sudah keluar WC pun masih ada doa, Ghufranaka alhamdulillahilladzi adhaba anil adza wa afani. Urusan ke WC saja, yang urusan itu urusan pribadi kita, ya kan Pak ya? Ada etika dan ada aturannya, bahkan ada doa-doa tertentu yang diajarkan dalam agama kita. Maka impossible, mustahil kalau orang mengatakan, oh ini urusan bisnis, urusan dagang, ini pasar, jangan bicara agama kalau sudah di pasar, kalau sudah urusan dagang. Dagang ya dagang, bisnis ya bisnis, agama ya agama. Jangan campur adukkan antara agama, iman dengan bisnis. Banyak nggak orang yang melakukan hal model begini dalam kehidupannya Pak? Agama nggak dipakai ketika di pasar, banyak nggak? Agama nggak dipakai ketika dalam urusan bisnis, banyak nggak Pak?
Agama nggak dipakai ketika di dalam menjalankan usahanya. Oh, ini urusan kerjaan, ini kantor. Jangan bawa-bawa agama lah ke kantor. Ntar kalau mau bicara agama di masjid, di musola, di majelis taklim, baru bicarain agama. Di kantor sudahlah, yang kita bicarakan sekarang bagaimana kerja kita benar. Selesai, udah itu doang. Ya Allah. Oh, ini urusan politik, gak ada hubungan dengan agama. Jangan ngomongin jangan ngomongin jangan ngomongin politik di masjid, gak ada hubungan. Politik ya politik, agama ya agama, iman ya iman. Jangan campur adukkan antara agama dengan politik. Astaghfirullahalazim. Banyak nggak orang meyakini hal model begini, Pak? Oh, politik itu kotor. Karena kotor ya biasa orang berbohong dalam berpolitik. Namanya juga politik. Oh, ini juga bisnis biasa, nipu sedikit-sedikit dalam bisnis biasa. Namanya juga dagang. Astagfirullahaladzim. Pakai lagi filsafat hidup yang gak benar. Hari gini jangankan yang halal, yang haram aja susah. Kasih lagi filsafat dalam berpolitik. Maju tak gentar, membela yang bayar. Udah habis sudah, Pak. Akhirnya kehidupan bisnis, kehidupan pekerjaan, kehidupan politik sudah gak ada lagi norma-norma agama dan etika-etika agama. Kalau ada ajaran agama selain Islam yang nggak mengatur urusan bisnis, urusan politik, urusan pergaulan, urusan mengelola alam nikmat yang Allah berikan ini, kalau ada agama lain yang menyatakan tidak ada hubungannya urusan model-model begitu dengan agamanya, dengan imannya, itu urusan mereka. Tolong jangan paksakan pemahaman agama yang seperti itu kepada orang Islam. Karena Islam mengatur semua aspek kehidupan umat, dari dia bangun tidur sampai tidur kembali, dimanapun dia berada, bahkan sampai dia mengembuskan nafasnya yang terakhir. Itu ada aturan-aturan dan etika yang harus diikuti oleh setiap muslim. Bahkan setelah mayit itu, seorang muslim itu menjadi mayit, jenazahnya pun harus diperlakukan sesuai dengan aturan syariat. Bahkan setelah dia dikubur pun masih ada tata cara syariat yang masih bermanfaat untuk si mayit yang bisa dilakukan oleh orang hidup. Jelas, Pak? Nah, yuk kalau kita lihat sholat kita selama ini, oke lah, dalam tata cara sudah benar dah, alhamdulillah. Ya minimal mungkin pontennya 70 lah. Tapi dari aspek maqasidus syariah, Pak, output hasil akhir dari sholat kita kayaknya pontennya berapa ya? Lah ini Al-Quran yang mengatakan inna sholata tanha anil fahsyail munkar. Ini Al-Quran yang mengatakan aqimis sholata li zikri, bukan saya, Pak. Para ulama-ulama usul fikih secara garis besar minimal, secara garis besar harus ada 3 hal yang dihasilkan dari segala aspek ibadah kita, tak terkecuali dalam sholat. 1, bagaimana ibadah yang kita lakukan, sholat yang kita lakukan menghasilkan apa yang disebut dengan tazkiyatun nafsi, yang mana bacaan-bacaan sholat kita, gerakan-gerakan dalam sholat kita mampu membuat kita menjadi manusia yang bersih jiwa kita dari yang kotor-kotor. Yang kedua, bagaimana sholat kita, bagaimana puasa kita dan semua ibadah yang kita lakukan mampu menghadirkan keadilan dalam kehidupan kita. Adil terhadap diri sendiri, adil terhadap orang lain, adil dalam mengelola segala apapun nikmat yang Allah berikan di dunia ini. Yang ketiga, harus menghasilkan al-maslahah. Bagaimana sholat kita, puasa kita, dan ibadah-ibadah itu menghasilkan, yaitu membuat kita menjadi manusia-manusia soleh dan soleha. Soleh dalam aspek apa? Segala aspek. Soleh dalam berekonomi, soleh dalam bergaul, soleh dalam berpolitik, soleh dalam mengelola alam ini, Pak. Bukan cuma sekedar soleh dalam ibadah mahdohnya. Nah, mudah-mudahan
Sholat kita, ibadah kita selama ini bukan hanya benar tata caranya, tapi juga output hasil yang diinginkan oleh Allah pun betul-betul sama hasilnya dari segala aspek ibadah yang kita lakukan. Saya rasa sudah cukup waktunya Pak ya. Mudah-mudahan ridho, rahmat dan keberkahan dari Allah senantiasa dilimpahkan oleh Allah dalam kehidupan kita. Seandainya hasil output dari ibadah kita selama ini belum menghasilkan sesuatu yang Allah inginkan, usahakan dan kita harus maksimal untuk jangan cuma tata cara ibadah saja yang benar, tapi outputnya pun harus sesuai dengan yang Allah inginkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.